bahwa SKPP itu sudah hadir. Kalau misalnya kita juga sudah seperti ini, sudah melihat kecurangan dan juga berbagai kendala masih berupa tangan, maka kita ini kan ucapkan saja mereka ini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Orang di kampung sering mengatakan kan ada nih money politik Ustaz. Nah, di money politik ini orang kampung pasti mengatakan gini nih, daripada hana tacok, daripada tan sama sekali lebih baik tacok. Jadi gimana Ustaz untuk menanggapi hal tersebut? Bahwa saya bilang ulas sedikit begini, sibuknya di medsos tadi, di media sosial, sibuknya parlemen jalan, itu menunjukkan mereka yang dipilih oleh rakyat tidak bekerja dengan baik. Kan begitu? Betul. Nah, kenapa mereka tidak bekerja dengan baik? Bisa saja proses pemilihan itu tidak berjalan dengan benar, tidak halal pemilihannya. Jika mereka tidak peduli, kan lo sudah kita bayar seperti lagunya apa itu, apa sih ya yang terakhir itu. Itu lagi lagu Anda suara Anda tidak bakal protes kan lagu Aceh. Nah, kan Anda sudah dibayar, suara Anda kan tidak akan kami dengar karena suara Anda sudah kami beli. Nah, disinilah ya kita membangun kesadaran bahwa jika ada sesuatu yang tidak benar dalam proses pemilihan ini, misalnya money politik itu akan memberikan dampak yang besar karena mereka yang kita pilih itu membuat regulasi, membuat kebijakan. Karena logisnya siapapun yang telah mengeluarkan modal yang banyak dia ingin mengembalikan. Betul. Itu manusiawi. Karena cara yang memilih itu dan pemilihan itu pun adanya kecurangan money politik misalnya. Maka mengakibatkan mereka akan berpikir curang juga akhirnya ketika mereka sudah dulu. Karena prosesnya tidak halal, hasilnya tidak halal. Kemudian kebijakan tidak halal. Akibatnya siapa yang merasakan? Masyarakat. Nah, oleh karenanya tapi potensi ini kan secara hukum lewat data-data badan perusahaan yang ada kita kan belum melihat misalnya dipilih ini kan kita belum bisa menindak itu secara hukum misalnya maknanya di peradilan kan belum ada dibuktikan belum ada yang bisa dibuktikan tetapi itu seperti bau yang tidak sedap kita tercium tapi kita susah menangkapnya ya. Nah di sini dengan demikianlah kita membangun kesadaran masyarakat bahwa uang itu yang diambil ataupun sembako ataupun apa saja yang diberikan secara agama itu kan tidak boleh. Tidak boleh. Kemudian juga itu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan maksudnya kejujuran dan keadilan. Karena akibat besarnya akan kembali pada pemilu. Kita jangan mau enak 5 menit, tapi kita akan merasakan kesusahan 5 tahun kan. Nah, senang sesaat tapi kita akan merasakan kesusahan 5 tahun karena orang yang kita pilih tidak lagi berpihak pada kita. Karena mereka sudah dianggap kita sudah bayar. Ayo, sudah selesai, itu berpikir kan begitu kira-kira. Nggak ada urusan, sudah putus hubungan kita kan? Iya, sudah dibayar di muka gitu. Ini kalau Ustaz kan untuk menyongsong pemilihan atau pemilu tahun 2024 kan sedang menjadi hot isu. Bagaimana pandangan Ustaz selaku pimpinan Bawaslu dalam menyikapi rencana pemilu dan pemilihan tahun 2024? Semua orang sedang menunggu ini kan tahapan. Tahapan itu masih tarik dulu antara KPU dan juga pemerintah ya. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, DPR juga punya kepentingan. Karena ini adalah kepentingan besar. Itu mesti ada namanya kearifan ya biar tidak mengganggu proses berjalannya politik di negara kita ini. Bagi Bawaslu sendiri dan bagi kita semua kita menunggu tahapan itu adalah hal yang paling penting dalam upaya proses penataan pemiluan. Nah, bagi saya yang di Panwas Kabupaten Pidi ini begitu peraturan KPU dan tahapan sudah disahkan, tentu kita bismillah dan menyiapkan apa yang kita siapkan. Tentu kita sangat terikat dengan regulasi yang ada. Sama kita akan harus sosialisasi. Aturan tanpa sosialisasi kan jelek. Aturan tanpa disosialisasikan jelek. Itu tidak baik. Karena tugas kita adalah sosialisasi. Sosialisasi itu bukan hanya sekedar data, tapi kita membangun kesadaran.
disinilah peran SKPP harus nanti membantu betul Panwas dan juga penyelenggara untuk melahirkan sebuah kesadaran baru bahwa jika pemilu tidak halal, akibatnya itu juga tidak baik. Kan begitu tadi kita sudah sampaikan. Inilah kesiapan kita. Kesiapan pun yang paling penting, kesadaran. Tanpa kesadaran betapapun baiknya penyelenggara, aturan, tapi kesadaran tidak ada pada pemilih dan juga pada calon, maka akan banyak godaan di sana. Maka kita mesti berlindung dari godaan setan yang terkutuk gitu kan. Jadi money politik kan barang jenis godaan setan itu. Maka kita harus berlindung dari godaan setan itu. Baik Ustaz. Jadi saya ini mengambil kata kunci nih rekan-rekan di SKPP. Jadi kesadaran dalam segala hal itu dibutuhkan. Jadi kita memilih pemimpin itu harus benar-benar pro rakyat, Ustaz ya? Oh iya, jelas. Proses yang baik akan melahirkan kebijakan yang baik. Kalau proses tidak baik akan melahirkan kebijakan yang tidak halal kan? Yang tidak. Siapa yang susah nantinya? Rakyat juga. Ya rakyat juga. Maka lebih baik kita memilih dengan benar kan? Kebijakan dari pemimpin yang kita pilih juga akan benar kan? Demi kesadaran 5 menit mengerelakan kesengsaraan 5 tahun. 5 tahun begitu. Kan di sini sebagai KPU menawarkan pemilu akan diselenggarakan pada Februari tahun 2024. Sedangkan untuk pilkadanya November tahun 2024. Melihat ini sesuatu yang sangat logis rasional. Tapi hitung-hitungan politik pemerintah juga akan ada. Ya. Nah ya, oleh karenanya kita menunggu tahapan ini. Kalau toh nanti misalnya tahun depan ditetapkan di awal tahun 2022 ditetapkan, maka ini kan menjadi tugas bersama kita menyambutinya, kemudian mensosialisasikannya, membangun kesadaran, kemudian dan juga pasti kita menguatkan SDM secara internal dan juga mensosialisasikan regulasi-regulasi sehingga siapapun yang punya kepentingan dengan pemilu mereka akan senang dan bahagia. Kita bukan pemilu ini yang anggun lah. Jangan sampai pemilu ini menjadi sesuatu yang menjadi momok bagi masyarakat. Kan, aslinya semua orang itu harus senang, harus benar-benar menjadi pesta demokrasi, kan begitu. Pestanya kan menyenangkan, semua orang senang, calon senang, penyelenggara senang, rakyat juga senang. Tapi jangan bersenang-senang dengan kecurangan. Nah, itu kan harus terlarang. Ya begitu kira-kira. Tapi Ustaz kan terkait rencana pelaksanaan pemilu atau pilkada itu ada beberapa pihak yang menginginkan bahwa dilaksanakan pada bulan April atau Mei Ustaz pada tahun 2024. Itu menurut Ustaz bertentangan dengan regulasi yang berlaku atau memang sudah kaedahnya seperti itu Ustaz? Kalau untuk pileg dan pilpres, pemilihan legislatif dan presiden, sebenarnya itu tidak akan menjadi persoalan sebenarnya. Karena memang dahulu kan bulan April, bergeser bulan itu kan tidak ada persoalan. Karena masih memungkinkan mereka yang selesai masa jabatannya di bulan Agustus 2024 dan presiden di Oktober juga tidak akan terganggu. Kedati pun ada penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi, ada rentang waktu 3 sampai 4 bulan. Itu selesai secara teknis dan juga kenyataannya bahwa beberapa waktu yang lalu juga bisa selesai. Hanya saja jika pileg dilakukan bulan Mei, maka itu akan mempengaruhi jadwal pilkada. Kalau Mei dengan November itu hanya berapa bulan? Nah, itu secara teknis tidak memungkinkan bagi penyelenggara menyelenggarakan di November. Maka ada wacana itu kan di 2 tahun 2025 untuk pilkadanya. Tapi persoalannya kalau di 2025 sementara Undang-Undang Pilkada 10/2016 di pasal itu sudah disebutkan bahwa pilkada itu di November 2024. Secara teknis maka harus diubah dulu undang-undang. Tapi bagi negara Indonesia, bagi pemerintah itu kan mudah saja kan mengubah undang-undang itu lewat Perpu nanti. Kalau sudah sepakat semua ya tinggal diubah apalagi hanya untuk satu pasal saja itu tidak ada masalah secara teknis. Hanya saja yang dibutuhkan adalah jangan sampai pergeseran jadwal pilkada ini merugikan rakyat. Maknanya apa? Rakyat sudah hampir 3 tahun diperintah oleh pejabat. Nah, sementara seharusnya pemerintah katakanlah gubernur dan bupati wali kota itu ada kewenangan rakyat memilihnya. Tapi kalau digeser itu akan lama jabatan PJ ini. Itu yang diperhatikan juga dalam demokrasi.
Jangan sampai hak rakyat ini semakin kedaulatan rakyat ini akan semakin terpinggirkan. Ya, seharusnya harus ada kepastian ya dalam tahapan ini. Tapi kita sebagai kami sebagai negara itu ya menunggu kebijakan pemerintah ya dalam hal ini, ya Mendagri, KPU, Bawaslu di sana, bagaimana mensikapi perbedaan ini. Baik, Ustaz. Ini kan berdasarkan regulasi untuk pemilihan pemilu tahun 2004 apabila berdampingan dengan pandemi COVID-19 ini, bagaimana Bawaslu menyikapinya ataupun KPU nantinya untuk proses pemilihan ini? Ya, di 2020 itu kan ada beberapa daerah di luar Aceh ya, yang melaksanakan pemilihan kepala daerah kan. Di sana sudah tergambar dan pilkadanya berjalan dengan baik. Kemudian hasilnya dari pemilihan itu sudah dilantik. Artinya secara teknis prokes itu kan dijalankan. Hak demokrasi rakyat berjalan, teknis penyelenggaraan juga jalan, tentu adanya penyesuaian. Nah, hanya saja yang penting kita ingat adalah kalau pilkada itu kan kemarin hanya beberapa daerah, hanya 170 daerah berapa ya. Nah, kalau pileg dan pilpres itu kan serentak seluruh Indonesia. 2 tahun ini kan memberikan pelajaran dan pengalaman betul bagi pemerintah bagaimana menginisiasi prokes kesehatan ya. Nah, bagi kita protokol kesehatan itu secara teknis nanti akan dibicarakan dengan pemerintah daerah. Itu ketika ada pandemi ini misalnya masih belum berlalu, kan nanti ada pembatasan. Iya, ada adaptasinya, kemudian juga ada beberapa tahapan yang mungkin perlu penyesuaian, misalnya kampanye dulunya terbuka, sekarang melalui meeting Zoom misalnya kan, lewat online saja. Dan tentu 2 tahun ini memberi pelajaran penting bagi kita bagaimana menginisiasi jika nanti pandemi ini masih belum berlalu. Itu mudah-mudahan badai itu berlalu kan. Jadi terkait pandemi COVID itu menjadi pelajaran yang terbaik Ustaz yang pelaksanaan demokrasi kita Ustaz. Tapi pandemi itu tidak menghalangi hak kita untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Baik Ustaz, mungkin selanjutnya seperti yang kita ketahui Ustaz bersama dalam melaksanakan demokrasi ini dibutuhkan anggaran Ustaz. Iya. Nah, terkait anggaran, bagaimana sih Bawaslu menyikapi pengelolaan anggaran yang relatif minim, tetapi harus menggunakannya seefisien mungkin dalam pemilu baik pemilu atau pilkada Ustaz? Ya, soal anggaran Bawaslu itu kan kewenangannya di pemerintah pusat ya, di Jakarta. Bawaslu punya pengalaman yang baik tentang pengelolaan anggaran ini. Tahu Bawaslu sudah 5 tahun berturut-turut mendapatkan BTP secara nasional. Ini adalah modal penting bagi Bawaslu bagaimana melihat dan mengelola anggaran itu. Di mana-mana memang kalau dilihat anggaran itu kan selalu kecil, karena di tengah besarnya harapan kita kok. Nah, itu kan di mana-mana juga harapan antara kenyataan dan harapan kan selalu berbeda. Tetapi tentu yang namanya anggaran itu kan sudah disimulasikan pada tahapan-tahapan apa yang sangat penting dan juga itu tidak ada. Tapi tahapan-tahapan mana yang mungkin bisa saja itu dapat diisi dengan partisipasi. Nah, misalnya soal pengawasan di lapangan. Kita kan nanti ada panwas jam, ada panwas gabung atau panwas lapangan itu kan. Nah, itu terbatas dengan anggarannya, masa kerjanya ya. Itu kan kemudian jumlah SDM-nya. Kekurangan anggaran ini diinisiasi dengan adanya stakeholder, baik pemerintah daerah sendiri, kepolisian, ya, kemudian juga TNI, kita membangun kesadaran bersama. Itu dari sisi pengawasannya. Kalau dari sisi SDM-nya, kita juga ini masih kurang sebenarnya. PD misalnya 330 gabung, hanya staf KPU sekarang kan hanya 7 atau 9 orang. Gimana melayani ini kan? Nah, itu juga. Ya, oleh karenanya tadi efisiensi anggaran itu sesuai dengan tahapan itu. Sudah ada tahapan. Ya, kekurangan itu akan kita inisiasi dengan namanya partisipasi, membangun tentu dengan komunikasi yang baik, kemudian turun ke lapangan, itu upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk
meminimalisir kegiatan yang berbasis anggaran itu. Harus ada kalau anggaran kurang, kegiatan tidak boleh berkurang kan? Nah, kita bisa melakukannya. Nanti SKPP bisa membantu lah di sini kan. Baik Ustaz, berarti saya mengambil kata kunci nih rekan-rekan. Jadi dalam pelaksanaan pesta demokrasi baik pemilihan umum atau pilkada, yang mana anggaran yang relatif minim, tetapi pihak atau lembaga penyelenggara pemilu harus betul-betul bisa menyiasati Ustaz. Ya, mensiasatinya. Ya, tentu dengan tidak melanggar aturan kan? Nah, itu kuncinya di situ. Menggunakan seefisien mungkin. Ini kan untuk lembaga penyelenggara pemilu dalam pilkada itu kan terdapat 3, ya KPU, Bawaslu dan KPP. Bagaimana menjalankan tugas dan wewenang selama ini, terkhususnya untuk Bawaslu sendiri? Bagaimana menerapkan keterbukaan atau transparansi? Oh iya. Penyelenggara pemilu itu di undang-undang kan didesain ada 3 punya fungsi yang berbeda ya. Administrator utama pemilu berada di KPU, tahapannya, calonnya di sana ditangani. Sementara untuk menjaga kualitas pemilu itu menjadi tanggung jawab Bawaslu. Garansi kualitas pemilu berada di tangan Bawaslu. Bagaimana pemilu di Indonesia, di Aceh, di Kabupaten Pidi, tanya KPU. Bukan tanya KPU, tanya Bawaslu. Bagaimana kualitasnya? Kalau KPU menyatakan pemilu itu baik-baik saja, artinya tidak ada rekomendasi apapun dari Bawaslu. Maka nanti cap kualitas itu berada di tangan Bawaslu. Besar tidak fungsi peran Bawaslu dalam melahirkan kualitas pemilu yang baik. Besar sekali, karena garansi. Siapa yang menggaransi pemilu Indonesia ini baik atau tidak? Bawaslu. Makanya tanggung jawabnya besar sekali. Sementara di KPP itu adalah untuk menjamin etik bagi penyelenggara pemilu. Tapi di KPP itu tidak masuk ke calon kan? Dia hanya untuk penyelenggara saja. Penyelenggara itu dari KPU sampai ke tingkat kampung, ya tingkat KPPS di sana. Itu di KPP menjadi lembaga yang menjaga moral, menjaga etik. Nah, bagaimana membagi pola dan tanggung jawab ini? Undang-undang sudah memberikan tanggung jawab yang berbeda. Ya, terukur apa kewajiban KPU, apa tugasnya, apa kewajiban Bawaslu, apa tugasnya, apa tugas DKPP sudah ada. Dan ini mesti dilakukan secara koordinatif, tidak bisa jalan sendiri ya. Iya, beriring, ya, kemudian juga kolaboratif, ya beriring. Untuk apa? Karena tujuannya sama. Apa tujuannya? Bukan pemilu yang berkualitas dan adil serta bermartabat. Adanya pemilu yang baik akan menjamin proses kehidupan bangsa ini akan menjadi baik. Disitulah makna penting kehadiran masing-masing lembaga itu. Mungkin rekan-rekan hanya sekian dari kami juga mengucapkan terima kasih nih Ustaz. Luar biasa. Sebelum kami menutup mungkin Kak ada pesan-pesan untuk kami Ustaz untuk SKPP baik di Kabupaten Pidi atau di luar daerah, luar kabupaten. Sebagai orang yang diberi amanah di Bawaslu, Panwaslu Kabupaten Pidi, kita menghimbau ada sebuah kesadaran yang baik bagi semua pihak ya, calon pemilih penyelenggara sendiri untuk mewujudkan pemilu bermartabat dan bernilai. Pemilu ini harus menjadi alat pertama sebagai hadiah untuk memilih kembali orang yang baik, dan juga yang kedua, pemilu ini harus menjadi sebagai hukuman untuk menghukum orang-orang yang tidak amanah selama ini. Dan tugas kita ini memang ini pendidikan politik yang harus dibangun. Sehingga dengan adanya kesadaran baru, kita akan meminimalkan kecurangan dalam semua bentuk. Bukan kecurangan itu manipulasi data, kemudian manipulasi dan sebagainya. Tapi di atas segala itu, tanpa pendidikan yang baik, tanpa kesadaran yang baik, maka cita-cita kita mewujudkan pemilu yang demokratis itu hanya seakan mimpi saja. Kita tidak boleh bermimpi dan bekerja. Tugas kita adalah kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak? Saya menutup, kalau kecurangan sudah menjadi kebiasaan, untuk apa kita masih di sini? Saya ulang lagi untuk kita semua, SKPP, masyarakat, pemilih semuanya. Kalau kecurangan sudah menjadi kebiasaan, untuk apa kita masih di sini? Kira-kira seperti itu. Ya betul Ustaz.
mungkin cukup sekian dari kami. Saya mengambil kata kunci beberapa hal dari Ustadz ini, bahwa kesadaran dari masyarakat terkait pesta demokrasi baik pemilu dan pilkada itu harus murni dari masyarakat itu sendiri, karena masyarakat yang memiliki peran aktif memilih, baik dipilih atau memilih, itu adalah haknya rakyat. Jadi di mana apabila rakyat memilih sosok pemerintah yang kita rasa akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang curang, maka kebijakan yang curang itu akan berdampak yang negatif kepada rakyat itu sendiri. Mungkin ada tambahan nggak? Ya, untuk hari ini cukup sekian dari kami. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.